Sobat Pembelajar, kali ini kita ketemu lagi di sistem pembelajaran online. Kita belajar bagaimana menyeting internet gateway dan NAT untuk membangun sebuah network akses internet untuk dua buah LAN ya. Nah, Sobat Pembelajar, di sini nanti kita akan praktek juga bagaimana menyeting internet gateway sebuah mikrotik dengan tipe mikrotik RB9412ND. Alat dan bahan praktik yang akan kita gunakan, yang pertama adalah koneksi ke internet 1, kemudian 1 unit mikrotik RB9412ND, kemudian 1 unit laptop atau PC Ethernet card, 1 set kabel yang terkoneksi ke internet dan yang terkoneksi ke laptop. Kemudian aplikasi Winbox. Di sini saya menggunakan versi 3.31 yang 64 bit. Kemudian aplikasi browser untuk mengecek koneksi internet kita. Kemudian aplikasi command from jika diperlukan, nanti akan kita gunakan juga. Kemudian pada saat implementasi kita memerlukan 2 unit switch. Tapi pada saat kita setting ini, switch ini belum kita perlukan. Kita bisa langsung connect dari Ether 2 ke laptop. Desain topologi yang akan kita gunakan ini seperti ini ya Sobat Pembelajar. Ke internet, kemudian melalui modem, atau mungkin di tempat Sobat Pembelajar tidak melalui modem tapi WAN, langsung WAN bisa juga. Sebelum modem dulu ada WAN-nya dulu. Kemudian koneksi di Ethernet 1 itu akan saya berikan DHCP nanti. Tapi kalau di tempat Sobat Pembelajar nanti implementasinya tidak DHCP, tidak masalah, akan langsung dikoneksikan ke IP WAN-nya ya. Nah, untuk Ether 2-nya atau di sini saya sebutkan dengan Ether 0, itu yang terkoneksi ke LAN 1 melalui switch hub kalau nanti PC-nya banyak. Tapi untuk sementara sebelum implementasi atau kita setting, kita tidak memerlukan switch. Itu menggunakan segmen IP-nya 200.1.1 dan sebagai gateway Ether 2 ini saya setting dengan IP 30. Prefix-nya prefix 27 ya. Dan untuk yang LAN 2 saya gunakan segmen 200.2.2.30 dengan prefix juga sama, prefix 27. Nah, implementasinya nanti juga memerlukan switch juga, makanya tadi disebutkan 2 buah switch pada saat implementasi. Pada saat setting kita memerlukan 1 laptop saja sudah cukup. Nah, implementasinya nanti akan yang berbeda. Dan topologinya secara realnya, gambaran topologi secara realnya seperti ini Sobat Pembelajar. Internet, kemudian melalui modem. Kalau itu di tempat Sobat Pembelajar melalui modem terlebih dahulu. Nah, biasanya modem itu IP defaultnya 192.168.1.1, prefixnya juga 24. Dengan DNS-nya, IP-nya modem itu sendiri, dan DNS keduanya biasanya disetting. Kalau saya biasanya menggunakan IP DNS publiknya punya Google 8.8.8.8 ini. Nah, di Ether 2 saya menggunakan segmen tadi 200.1.1.30 prefix 27, sehingga ini menjadi gateway dari LAN 1. LAN 1-nya ini gateway-nya 200.1.1.30. Dan di LAN 2 yaitu Ether 3 yang akan terkoneksi melalui Ether 3, saya menggunakan segmen 200.2.2.30, prefixnya juga sama, prefix 27. Sekali lagi, untuk Ether 1 yang terkoneksi ke WAN atau ke internet, saya menggunakan DHCP. Langkah awal sebelum kita nyeting mikrotik adalah mikrotiknya kita reset aja dulu Sobat Pembelajar. RB9412ND yang saya punya sudah saya reset. Kemudian koneksikan kabel LAN dari internet ke port Ethernet 1 yang bertuliskan internet, port satunya mikrotik. Nah, yang satunya koneksikan kabel LAN dari port Ethernet 2 yang terdapat pada mikrotik ke port Ethernet yang terdapat pada laptop atau PC. Dan IP-nya disetting Opten ya, IP versi 4-nya disetting Opten. Selanjutnya Sobat Belajar, kita langsung aja ke prakteknya.
Sini saya sudah menyediakan Winbox. Nanti hasil tampilannya seperti ini, passwordnya masih kosong, loginnya sebagai admin. Kita klik di bagian MAC address, kemudian kita konekkan. Nah, apa yang dilakukan setelah kita menuju tampilan Winbox seperti ini? Yang pertama kita lakukan adalah kita setting identitasnya dulu, identitas dari RB-nya dulu. Nah, sistem, kemudian identity, kita kasih nama aja misalkan RB Gateway. Itu sebagai contoh saja. Sobat pembelajar boleh memberikan nama yang lain. Kita apply sehingga akan muncul di atasnya ini RB Gateway. Nah, langkah berikutnya adalah kita setting interface-nya dulu, penamaan interface-nya supaya tidak salah. Ethernet 1 kita kasih nama tadi untuk ke internet ya, jalurnya ya, internet. Kita apply, kita oke. Ini udah muncul Ethernet 1, Ethernet internet. Yang Ether 2 nya adalah menuju ke LAN 1, LAN 1, atau mungkin di tempat sobat belajar boleh dikasih nama ruang juga boleh, mungkin lab A, lab B dan sebagainya. Oke, kemudian Ether 3 nya kita beri nama LAN 2 sesuai topologi yang kita buat tadi. Nah, oke, langkah selanjutnya apa sobat belajar? Sobat belajar bisa setting internetnya dulu supaya RB-nya ini atau mikrotiknya ini terkoneksi ke internet. Caranya bagaimana? Kita setting IP, kemudian kita ambil DHCP, karena tadi di topologi kita sudah berencana menggunakan DHCP ya, menggunakan DHCP tadi, Ether 1 DHCP. Jadi kita setting ini sebagai DHCP kliennya. Jadi RB kita dikoneksi sebagai DHCP klien. Kita tambahkan, kemudian DHCP ini diarahkan ke internet, Ether 1 internet. Kita apply aja. Secara otomatis dia akan mendapat IP. Nah, bagaimana ngeceknya apakah RB-nya ini sudah connect ke internet atau belum? Kita coba, kita cek dulu dengan perintah ping, dibuka new terminalnya. Di terminal kita klik, kita ketikkan ping 8888, itu DNS punya Google. Kita enter. Nah, di sini sudah dapat replay, bukan request timeout tapi ada replaynya, berarti kalau kita sudah terkoneksi ke internet. Kita batalkan dengan Ctrl C. Tutup dulu ya sobat pembelajar ya. Langkah selanjutnya adalah kita setting IP untuk LAN 1 dan LAN 2. Caranya adalah kita klik IP kemudian address. Nah, kita tambahkan, kita pilih interface-nya dulu, interface LAN 1, baru kita masukkan IP-nya. IP yang LAN 1 tadi 200.1.1.30 dengan prefix 27. Kita apply, kita oke. Nah, sini sudah dapat IP-nya, sudah kita masukkan IP segmen 200.1.1. Untuk LAN 2 lagi kita tambahkan. LAN 2 kita tambahkan, kemudian IP 200.2.2.30 prefix 27. Kita apply juga. Kita oke. Bedanya di sini ada bedanya nih sobat belajar. Ether di sini tulisannya italic atau miring, tercetak miring, sedangkan di atasnya 2 ini Ether 1 dan Ether 2 tidak ada cetak miring. Artinya di sini Ether 2 dan Ether 1 ini sudah terkoneksi dengan kabel, sedangkan Ether 3 belum ada koneksi sama sekali. Tidak masalah ya sobat belajar ya, tidak masalah. Jadi kita menyeting melalui Ether 2. Kita lanjutkan dulu ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah menyeting Ethernya ini, kita setting NTP-nya dulu, Network Time Protokolnya. Bagaimana caranya menyetingnya? Kita klik bagian sistem, kemudian kita pilih SNTP Client. Nah, di sini klik enable-nya, kita centang enable-nya,
kita masukkan id.pool.ntp.org. Yang kedua adalah asia.pool.ntp.org. Kita coba apply dulu. Nah, di sini terdapat kesalahan nih, error in primary NTP server, IP address expected. Nah, ini artinya adalah yang harus kita masukkan sebenarnya bukan ID pool ntp.org, tapi IP addressnya yang diminta. Oke, tidak masalah, kita cari IP-nya. Bagaimana cara mencari IP-nya? Caranya adalah kita copy, kita blok dan kita copy, kita masukkan ke terminal dengan cara berikan perintah ping, kemudian Ctrl V, ping spasi Ctrl V id pool ntp.org, kita enter. Nah, sini sudah kita dapatkan nih IP-nya. Ctrl C aja untuk membatalkannya. Ini kita copy dan kita gantikan ID pool tadi, kita gantikan dengan IP yang sudah kita dapatkan. Yang Asia bagaimana? Sama dengan Asia. Ctrl C, kita blok Ctrl C, kemudian kita ping lagi asia.pool.ntp.org. Ctrl C lagi, kita ambil lagi IP-nya ini, kita copy dan kita pastekan di sini lagi. Paste, apply. Nah, di sini sudah dapat IP-nya nih. Dapat IP, kemudian kita oke. Setelah itu bagaimana? Langkah selanjutnya kita cek dulu apakah waktunya sudah sesuai dengan waktu ada di bagian laptop kita, sistem clock. Nah, di sini udah pasti nih, pas nih, sudah Asia Jakarta, jamnya juga sama, tanggalnya juga sama. Oke ya, oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita koneksikan dulu LAN 2 kita, laptop kita ini agar bisa terkoneksi ke internet. Caranya adalah kita buat IP yang address ini tadi, IP address Ether 2 LAN 1, kita buat DHCP server aja, supaya nanti di klien akan mudah mendapat IP-nya, kita tidak masukkan manual. Caranya bagaimana? IP DHCP server, kemudian klik DHCP setup, kemudian kita pilih LAN 1 Ether 2 LAN 1 ini, kita next, kemudian next lagi, ini sebagai gateway nanti IP-nya, next, kemudian ini adalah poolnya 1 sampai 29, jadi nanti tersedia IP dari 1 sampai 29 IP. Next, kemudian DNS-nya sudah tersedia, next, kemudian next lagi, sistemnya 10 menit. Oke. Satu hal lagi, kalau nanti IP DNS-nya belum muncul, sobat pembelajar bisa memberikan DNS-nya dengan cara klik IP DNS. Nah, di sini di bagian atas ini sobat pembelajar bisa berikan IP DNS-nya punya Google, yaitu 8.8.8.8.8. Kebetulan yang saya punya ini sudah ada, jadi dia muncul secara otomatis. Tapi jangan lupa juga ini dicentang allow network request-nya, kemudian klik apply dan oke. Untuk yang LAN 2 demikian juga ya sobat pembelajar, sama kita berikan DHCP servernya, klik DHCP setup, kemudian LAN 2 nya kita next, walaupun belum terkoneksi ya tidak masalah, kita next dulu, kemudian next lagi, next dan next lagi, next, sudah selesai. Nah, untuk uji cobanya bagaimana buat belajar, apakah DHCP kita ini sudah bisa terkoneksi, sudah bisa dapat IP belum laptop kita ini? Caranya adalah klik kanan bagian pojok kanan bawah ini, klik kanan, kemudian network, open network and sharing center, kemudian di adapter setting ini ethernetnya kita disable dulu, klik kanan, disable dulu.
Nah, Winbox-nya nanti akan terputus koneksinya, tidak masalah, nanti bisa login lagi. Kita klik kanan lagi, kita enable lagi. Kita tunggu identitasnya, identifyingnya. Nah, bisa kita klik 2 kali dan kita lihat detail apakah sudah dapat IP. Nah, sudah sama ini. Yang tadi obtainnya kosong atau IP 169 sekarang sudah menjadi IP 200.1.29. Gateway-nya 200.1.1.30. DCP servernya juga dapat dari 30, IP 30. Kemudian DNS-nya ada 3 langsung. Karena tadi sudah keluar dari Winbox, kita coba masuk lagi ya, reconnect lagi ya. Kita koneksikan. Langkah selanjutnya apa setelah DHCP server kita buat web proxy-nya. Caranya membuat web proxy-nya adalah IP, kemudian klik web proxy. Kita klik enable, centang enable-nya, kemudian anonymous-nya kita enablekan juga, kita centang. Webmaster-nya mungkin kita bisa ganti cacat administratornya menjadi admin, mungkin admin underscore rb gateway. Ini sebagai contoh aja ya, sobat pembelajar boleh memberikan nama yang lain. Kemudian chat sound disk-nya juga diaktifkan, kemudian kita apply dan kita oke kan. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat di sini di file sini, menu file sini ada satu folder namanya web proxy. Semuanya akan tersimpan di sini. Nah, sekarang kita coba setting IP DHCP servernya ya. Kita disable dulu, kemudian kita enable lagi. Oke, sekarang kita coba setelah ini sudah dapat IP belum, kita lihat, kita cek dulu. Dapat IP, kita tutup, kemudian kita coba untuk browsing. Buka YouTube, bagaimana hasilnya? Kita tunggu sejenak. Biasanya ada proses. Bisa kita cek sobat belajar dengan perintah ping ini, kemudian juga YouTube kita buka belum terkoneksi. Kenapa ini sobat belajar? Penyebabnya adalah tadi IP sudah kita setting menjadi gateway. Di sini secara koneksi internet di mikrotik ping sudah terjadi atau terhubung ke internet, tetapi pada klien belum. Kenapa? Sebab antara segmen IP internet dengan segmen IP klien belum kita translatekan atau kita NAT. Cara nge-NAT bagaimana? Kita klik IP firewall, kita NAT ini kita klik di bagian NAT di menu tab menu NAT, kita tambahkan, kemudian chainnya source NAT, kemudian out interface-nya adalah Ethernet 1 internet, kemudian actionnya kita ganti dengan masquerade. Lagi source NAT, chainnya jadi SRC NAT, jangan dirubah. Kemudian out interface-nya melalui Ethernet 1 internet, actionnya adalah masquerade. Kita apply, kita oke. Sekarang kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah terjadi koneksi perintah ping tadi. Nah, untuk internetnya, mode YouTube-nya sudah keluar. Oke.
Bagaimana saudara sobat pembelajar, bisa dipahami ya? Kalau belum dipahami, coba secara perlahan lagi, setting perlahan, pahami lagi. Dan untuk settingan kita kali ini bisa kita simpan. Kita coba untuk simpan ya. Kita backup dulu. Kita beri nama mungkin gateway 1 misalkan. Kita beri nama gateway 1, tidak usah di encrypt. Dan kalau ingin di password silahkan isikan di sini. Mau di encrypt juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kita klik backup. Nah, di sini ada gateway 1.backup. Inilah yang sobat pembelajar simpan, mungkin di flash disk atau di laptop yang bisa sobat download. Bisa ambil dengan cara di drag. Ya, di drag seperti ini. Misalkan saya masukkan ke drive E, maka saya akan drag ini ke drive E, drag and drop. Nah, di sini ini adalah backupan dari settingan Mikrotik kita. Nanti suatu saat jika ingin melanjutkan atau kehilangan backupannya, ini settingnya Mikrotiknya di reset, kita bisa upload lagi dengan cara restore. Gateway ini bisa kita restore, dan yang ini boleh kita hapus. Gateway backup ini boleh kita hapus. Demikian sobat pembelajar, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kita lanjutkan lagi dengan setting-setting berikutnya ya. Jadi yang gateway dan NAT ini jangan hilang dulu settingannya, bisa nanti kita lanjutkan ke settingan mungkin firewall, mungkin koneksi ke website dan sebagainya. Terima kasih sobat pembelajar, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat.